Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Andi Setiantoko. Dalam video kali ini saya ingin test drive Avanza tahun 2012. Ini tipenya tipe E ya, tipe paling rendah, namun sudah ada beberapa upgradean lah. Yang pertama ini dari setirnya masih polos, tidak ada tambahan tombol di sini, masih murni polos. Tidak ada tambahan apa itu steering switch, audio steering switch belum ada, masih polos. Kontak juga masih biasa, dan juga belum immobilizer, masih kontakan biasa, kunci biasa itu. Ini juga belum dilapis kulit, cuma ini dibelikan variasi sendiri. Kalau model, oh ini berbahaya anak-anak ini. Oke, model kisi-kisi AC-nya ini, dashboardnya dari dulu ya seperti ini sampai tahun 2020 lah, karena 2021 ini yang tahun akhir ini sudah ada, tidak sekedar facelift tapi sudah all new Avanza lagi. Dulu kan all new tahun 2012, ini pertama all new dari generasi sebelumnya. Ini all new nya. Terus itu dashboardnya seperti ini berlangsung sampai tahun 2021 awal lah. Karena di 2021 akhir atau 2022 sudah ada all new lagi. Kalau sebelumnya hanya facelift gitu ya. Mulai 2012 itu all new 2012, terus facelift di tahun 2015 pertengahan ada Grand Avanza facelift. Setelah Grand Avanza 2015 akhir sampai 2019 ada facelift yang sangat tajam, sangat sport eksteriornya. Untuk interiornya ya masih sama sih, masih sama yang tahun 2012 maksudnya. Cuma facelift paling menonjol itu eksteriornya 2019 sampai 2021 pertengahan atau akhir lah. Akhirnya muncul apa itu Avanza generasi yang keberapa itu, pokoknya all new lagi lah. Kemungkinan generasi berapa ya, 1, 2, generasi ketiga kayaknya. Generasi pertama itu pertama kali di tahun 2004 kalau enggak 2005, itu generasi pertama. Generasi kedua ya ini, generasi kedua pertama kali Avanza ini tahun 2012-an kalau enggak 2011 awal. Lupa saya tepatnya, ingat saya ya di antara itulah, 2011 akhir atau 2012 awal. Itu generasi kedua. Sedangkan tahun ini 2021 akhir ini mengeluarkan generasi yang ketiganya. Kalau ada yang salah dikoreksi, itu seingat saya. Setelah itu apalagi, oh ya tadi kisi-kisi AC ya, kok sampai kemana-mana. Terus ini audionya masih audio biasa, bawaannya ada sebenarnya yang biasa ya. Wow, pickupnya nyelipnya mepet sekali, kaget saya eman apa ya bahasa Indonesia ya, eman itu spionnya. Ini sudah saya upgrade spion yang sudah ada lampunya, lampu sennya di spion. Lumayan lah itu ya, gak mahal amat tapi ya lumayan lah kalau pecah. Kalau bawaannya belum ada. Oke, kita belok ke kiri, lampu
100% dulu. Kita kurangi persnelengnya, giginya ke gigi 2 aja, karena tidak berhenti sampai apa itu, beloknya nggak sampai berhenti, sehingga ya gigi 2 cukup. Nah, kembali ke gigi 3, gigi 4, gigi 3 aja lah untuk santai, kecepatan 40. Lanjut lagi ya. Oh ya, gigi 4 enak, lebih irit, RPM rendah, di RPM 1000 aja, 1500 lah, kecepatan 40, kecepatan 40, RPM 1500. Oh ya, tadi apa? Oh ya, ini untuk hiburannya atau medianya, ini cuma saya upgrade, aslinya nggak seperti ini ya. Aslinya ya bawaan dari Toyota, standar sekali. Di sini lumayan ramai juga. Ini daerah ya jalur utama, tapi tidak jalur kota, jalur desa tapi jalur utama, jalur kecamatan lah enaknya. Jalannya tapi rusak ya, aspal goreng yang rusak. Aspal godok itu, aspal kasar. Oke, terus untuk apa itu, spion belakang kelihatan nggak ya? Karena ini saya nggak pakai action cam, sehingga ini kameranya fix pakai HP. Untuk apa itu, kamera apa ini, spion belakangnya itu fix ya, alias tidak ada day night view nya. Nah, kalau belok seperti ini kita di gigi 3 aja, jangan lupa kasih lampu sen, karena ini agak kenceng ya, gigi 3 cukup. Kita nyantai lagi ke gigi 4. Livina expander lah. Berikutnya, jalannya rusak sekali. Aduh, jalannya parah ini. Bentar pak, jangan memaksakan pak. Itu mau nonyol. Oke. Spion belakang masih standar ya, belum ada day night view. Nah, ada cetekan itu belum ada ya, cetekannya ini masih standar, sangat standar sekali ya. Maklum lah, ini varian yang terendah dan di tahun 2012. Airbag pun belum ada di sini guys, di setir belum ada kayaknya. Mana ini, ada nggak ya? Oh, nggak ada kayaknya. Ini P kan cuma bel, nggak ada ya. Wah, nggak ada sama sekali mas saya nggak ada. Seingat saya ada satu. Oh, nggak ada ini guys, di setir nggak ada airbagnya. Apalagi di bagian sisi penumpang, sisi kiri sini justru lebih nggak ada lagi ya. Sayang ya, nggak ada. Dan ini pengerimannya masih belum ada ABS apa sih katanya, auto brake system atau apa itu, pokoknya pengeriman yang bagus lah, intinya seperti itulah. Dikobrol sendiri aja, yang jelas belum ada ABS nya, kurang pakem pengerimannya. Kalau lari kenceng saya tidak rekomendasikan. Untuk yang belum ada ABS nya itu, jika ada rem mendadak kurang responsif lah. Ini jalannya nggak enak guys, semoga kameranya bagus, tidak goyang-goyang. Terus jalannya sangat bergelombang, tidak rata ini, aspal kasar yang tidak rata, tidak enak sekali.
dos. Namanya. Oke, kembali lagi ke tema. Terus di sini untuk musiknya ada speaker di bawah ini, depan sini, di bawah apa, atau di bagian pintu sini ya, ada speaker. Tapi kalau Twitter tidak ada ya, cuma ini variasi yang saya tambahkan sendiri Twitternya. Sama lagi ya, depan untuk AC nya tombolnya masih tombol knop seperti ini ya. Digital itu mulai digital 2019 itu ya, mulai digital itu. Facelift ya, walaupun belum ganti generasi tapi facelift, dalamnya sudah juga ada perubahan lah. Sini sudah digital. Kalau ini masih knop seperti kompor gas ini. Ini model lama, jadul ini. Tapi AC-nya masih dingin sekali, walaupun dari baru saya baru mengganti freon 1 kali. Baru 2 tahun atau 1 tahun yang lalu freonnya saya ganti. Habis 600.000 di bengkel AC terdekat. Ganti freon dan lain sebagainya. Berapa yang diganti? Lama lah ya, 2012 sampai sekarang 2021. Buat saya starteran dulu, pertama kali saya buka usaha apa itu, rental, bukan rental dulu, starteran 2014. Udah lama sekali ini. Alhamdulillah masih kategori enak, walaupun tidak senyaman mobil baru. Tapi kalau untuk santai-santai saja, wah ini masih worth it sekali mobil ini. Masih nyaman karena ya saya ganti ini jok-joknya, saya ganti backlit kulit yang bagus MBTEC. Kalau bawaannya ya standar lah. Ini masih menambah kenyamanan, menjadi lebih bersih. Lantainya pun saya ganti, karpet lantai saya ganti yang seperti apa itu, saya ganti seperti keset itu ya. Kalau apa, bawahnya juga lantai dasarnya saya ganti juga, sudah kulit, sehingga mudah dibersihkan, tidak mudah kotor. Bau pun mengurangi bau-bau yang tidak sedap ya. R3 saya masih belum saya ganti, rencana saya ganti supaya lebih apa ya, nyaman penumpang, tidak kena bau-bau, tidak mudah bau lah istilahnya. Baunya bisa lebih segar tuh kalau diganti MBTEC, menurut saya seperti itu. Sekalian lantai dasarnya, bahkan ini samping-sampingnya ini saya ganti ini, saya lapisi maksudnya. Oke, belok kiri, gigi 2, ini jalan sedang, tidak kenceng, jadi pakai gigi 2. Kalau agak kenceng gigi 3, kalau sampai berhenti gigi 1. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada lampu hazard, AC-nya pun sampai atas ini, kisi-kisi AC. Sampai atas ada kisi-kisi AC. Untuk speedometer masih pakai jarum, RPM pakai jarum. Namun untuk MID-nya sudah kayak digital ya, sudah ini balok, pakai balok digital lah, digital tapi masih standar, digital yang versi standar lah. Untuk indikator BBM sudah pakai digital, pakai ada balok-baloknya itu, 1, 2 balok, hampir habis BBM-nya. Terus di sini ada tapi belum ada apa itu, range itu range tulisannya. Itu kalau di mobil-mobil yang sekarang namanya ya sama, range setahu saya.
range itu adalah sisa BBM yang mampu menempuh berapa kilo BBM-nya itu. Sisa BBM lah mampu menempuh berapa kilo itu biasanya ditunjukkan dengan range. Biasanya ada berapa kilo, 100 kilo, 200 kilo gitu ya. Itu belum ada kalau di 2012. Kalau di 2000 yang saya tahu di 2015-16 itu sudah ada ya. Atau mungkin ini varian Veloz mungkin ada. Saya belum pernah review untuk Veloz itu yang tahun ini. Belum ngecek, mungkin sudah ada. Yang saya tahu di 2015 tipe G sudah ada. Dan tahun di atasnya itu kalau tipe G sudah ada semuanya. Untuk tipe E belum ada. Tahun 2019 tipe E pun juga belum ada. Xenia sama, belum ada. Yang tipe terendahnya belum ada ya, range atau sisa BBM mampu menempuh berapa kilonya belum ada. Cuma ada trip A, trip B, itu aja di sini. Ini Pak, kita cek trip A, trip B, odometer. Ya cuma itu aja. Berikutnya, oh iya, ini variannya varian manual. Di tahun itu Matic-nya ada mungkin varian G ya minimal kayaknya. Kalau nggak Veloz yang Matic, kayaknya ada yang G. Kalau yang E setahu saya tidak ada ya varian Matic-nya. Manual semua kalau E. Ingat saya itu, ingat saya. Ini handremnya masih manual ya, tarikan. Kalau yang Avanza terbaru tipe tertinggi atau Veloz sudah pakai apa itu, tombol. Nah itu tinggal klik saja atau tinggal dicongkel gitu, klik gitu aja ya, tinggal dicongkel gitu ada. Nah, klik gitu sudah bisa handrem. Dan bahkan yang Veloz itu yang saya tahu otomatis, kita gas otomatis handremnya melepas, membuka sendiri remnya, setahu saya yang di tipe Veloz tertinggi kayaknya. Ini daerah Pasar Gantrung namanya. Kalau di Kabupaten Madiun namanya Pasar Gantrung. Ya, kalian yang belum pernah ke Madiun supaya tahu lah. Ini masuk 3 ya, karena agak kenceng. Jadi sebenarnya masuk 2 atau gigi 2 yang bagus, karena nggak terlalu kenceng tadi. Oke, kita pindah lagi ke gigi 4. Di sini ada tombol, di bagian sini ada tombol L sama R, ini pengaturan spion. Ini spionnya sudah elektrik ya, walaupun belum retract. Kalau retract itu bisa menutup gitu loh, spionnya bisa menutup sendiri. Nah, itu namanya retract. Bagi yang belum paham retract ya, ini khusus pemula. Retract yaitu retract itu menutup sendiri. Ini belum ada kalau retract. Namun ini yang saya suka sudah elektrik walaupun belum retract. Elektrik, jadi spionnya bisa diatur dari sini. Ini kanan kiri, ini diatur naik turun kanan kiri, naik turun. Terus di sini pengaturan spion R itu kanan, L pengaturan spion kiri. Jadi spionnya bisa diatur. Enak. Namun di sini spionnya standar itu sudah saya lapisi dengan lampu sen. Kalau aslinya belum ada lampu sennya, standar. Tapi sudah apa ya? Walaupun standar itu sudah elektrik. Itu bagusnya.
jadi memudahkan penumpang. Nah, nggak batuk ini, haus ini, nggak bawa air tadi, lupa. Terus di sini ada sun visornya belum ada cerminnya ya. Maklum lah tipe paling bawah. Ini plastiknya masih belum saya kelotok, belum saya kupas. Di bagian kiri pun juga belum ada bagian bagian penumpang. Sun visor belum ada kacanya juga, kaca cerminnya. Terus di sini ada laci penyimpanan, isinya sekring, antisipasi lampu kadang mati juga, ada yang konslet, kadang ada yang mati, maksudnya bukan konslet. Terus ada di sini ada colokan 12 volt untuk cas HP. Namun harus perlu bantuan power outlet. Ini harus ada powernya itu. Nanti dicolokkan ke kabel kabel data. Belok kanan, kita gigi 2, belok kanan. Belok kanan, gigi 2. Oke, lanjut lagi, kita kembalikan gigi 4. Berikutnya lagi yang kita review apa ya, depan semuanya kayaknya sudah ya. Ini airbag gak ada sama sekali, sudah. Berikutnya untuk joknya tadi standar, namun sudah saya upgrade. Udah kayaknya semuanya sudah habis. Sekarang ngerasa mengemudi ya, kan tadi test drive sambil review, berarti ya tadi lebih banyak ke reviewnya. Kalau rasa mengemudi gimana, coba ini tahun 2012 buat kenceng. Jalannya tidak terlalu support untuk kalau ada yang ini kita kode pakai dim ya. Kalau kita mau jalan kan itu ada yang rating mau belok, tapi kita kalau terlanjur kita kenceng ya kita kasih dim aja. Itu mengindikasikan kita itu mau lurus duluan supaya nanti tidak bingung. Kalau dia dim duluan berarti dia minta jalan, kalau kita pelan ya kita kasih jalan. Kita pakai lampu hazard supaya dia jalan, berarti sudah menandakan oh ya berarti sudah ngasih jalan, dia berani belok. Biasanya gitu guys. Kalau secara mesin ini masih oke banget ya guys. Kalau di tahun segini ini azan asar ini, dengar nggak ya? Sambil dengarkan azan, kita belok ke kiri pakai gigi 2 ya, kita belokkan pelan-pelan. Nah, kita kembalikan ke posisi lurus, ininya lurus. Nah ini berarti posisi lurus ini. Wow, jalannya hancur ini guys. Aduh, kita masukkan gigi 3, jalannya kurang mendukung, rusak parah nih. Sampai kiri saya ada dealer motor dan dealer mobil bekas. Jalannya kecil, mau kenceng nanti aja, coba agak kenceng tapi masih enak ya. Kalau secara mesin masih enak. Yang kurang enak kalau kenceng ini yang pengalaman saya kan sering bawa ini. Kalau
lari 100 ke atas ini memang apa ya, setirnya ini loh kurang stabil kayak menurut saya. Dengan artian kurang stabil itu terlalu ringan setirnya, tidak loh, ini kan terlalu ringan. Kalau buat lari 120 ke atas ya kurang apa ya, kurang safety lah. Tapi saya juga sering 120 ke atas. Teman saya pakai ini ya, baru aja kemarin tuh ke Malang lari 140 itu masih oke. Kalau mesin ini masih oke banget, tidak ada masalah sama sekali, dan belum pernah ada masalah sampai turun mesin kayak dan lain sebagainya, tidak pernah. Karena saya perawatan ya, perawatannya bagus ya, ganti oli itu rutin saya. Setiap rata-rata 2-3 bulan saya ganti oli bagus ya, oli rekomendasi Toyota pakai TMO yang saya ganti setiap 10 km, 10.000 maksudnya. Tapi olinya memang bagus sehingga saya berani 10.000, dan itu masih belum terlalu hitam. Saya cek itu enggak hitam ya, maksudnya nggak ada apa ya, ketika saya pegang, saya tarik itu di pengecekan oli, saya tarik, saya cek itu olinya hitamnya, ndak ada apa ya, kotorannya, nggak ada ngeres-ngeresnya apa ya istilahnya, nggak ada kotoran kecil-kecil ya ketika diginikan nggak ada kotoran kecil-kecilnya ketika digini-ginikan gitu. Berarti kan itu masih bagus sebenarnya kalau secara indikasi. Tapi saya ganti, itu sudah saya ganti. Coba ini agak kenceng ya, ini gigi 3. Aduh rame juga sih, ada truk, nggak bisa kenceng nih ya, kalau malam enak nih di sini kenceng. Di situ perempatan saya nggak berani kenceng. Kalau di tol ya 120, tapi kalau 120 ke atas saya tidak merekomendasikan di tahun ini. Pertama belum ada airbag, pertama bukan itu, pertama belum ada itu apa, pengerimannya belum pakai ABS, belum ada airbag, dan handle-nya ini terlalu ringan menurut saya. Entah ini mobil saya saja mungkin, karena mungkin waktunya perawatan. Tapi sudah saya sering sporing ya, sporing itu langganan saya. Tapi ya masih standarnya ya terlalu ringan sih untuk diajak kenceng. Tapi untuk santai ya enak, di bawah 100 lah masih fine, masih oke. Kalau 120 ke atas saya rasa riskan sekali, karena apa ya, takutnya kalau rem dadak itu ya. Dan ini kalau nggak fokus ngantuk sedikit aja sleor gitu kan, terlalu ringan ini apanya ini, setirannya terlalu ringan gitu loh ya. Jadi tidak rekomendasi lah 100 ke atas untuk di tahun-tahun seperti ini. Walaupun sangat mampu sekali, 140 pun mampu ini, dan enak, masih enak banget karena mesinnya terawat. Mesin tidak pernah rewel sekalipun. Oh pernah, itu cuma RPM-nya tidak stabil, itu pernah, cuma ganti apa gitu ya pernah lah. Tapi itu bukan yang signifikan, murah lah gantinya, tidak signifikan gitu loh maksudnya. Sehingga saya berani mengatakan ini tidak masalah yang serius gitu. Ini saya tidak balik kencang, tapi ini overall tarikannya ya cepat ya, dari 1 ke 80 aja cepat. Kalau saya tarik ke 100 enggak nyampe. Ramai sekali ya sore hari, tapi masih enteng banget ya. Saat tadi ke 80 hampir 100 enteng sekali, enggak merasa terlalu terbebani ya, kayak mobil baru. Kalau secara mesin ini masih oke. Tapi kalau dari yang lainnya seperti apa itu, kaki-kakinya, oh ini kaki-kakinya masih oke sih, karena memang ban dan velgnya saya ganti, ban dan velg orinya Veloz 2019, ini masih enak. Coba ya, kita kick down, masuk 3, ini 80, masuk 4. Oh, mau 100 nggak berani saya. Udah nyampe rumah. Kalau sepi enak 100.
Saya berani sih, tapi cuma kalau di tempat umum seperti ini tidak boleh lah, tidak sopan dan juga beresiko, sangat riskan lah. Nah ini kan belok kanan, ini masuk 2 aja ya, kan nggak sampai berhenti. Kalau sampai berhenti ya masuk 1. Kita masih jalan pelan-pelan, berarti masuk 2 ya, atau gigi 2 maksudnya. Kalau musik masih oke ya, kalau dibuat kenceng loh ya. Kalau ini skok, oh ya ini yang pernah saya ganti skoknya, skok depan belakang sudah pernah saya ganti semuanya, karena sudah apa ya, sudah tidak nyaman lagi ya, kurang empuk lah. Saya ganti semuanya. Depan itu habis 2 juta, belakang berapa ya, 1,5 juta kalau nggak salah, lupa saya. Sudah o-ring juga, kaki-kakinya sudah saya rawat semuanya, jadi ya masih oke lah. Terus apa itu, kampas kopling sering, kampas rem sering saya ganti. Kalau kampas rem sering, maksudnya sudah kalau nggak salah 2 kali, kalau nggak 3 kali, 2 kalian lah, kalau nggak 3 kali lupa. Kalau untuk kampas kopling baru 1 kali saya ganti, ini baru 1 kali, masih enak sekali kampas koplingnya masih. Terus ini kampas remnya baru saya ganti yang kedua kalinya kemarin, 1 bulan inilah, belum ada 2 bulan. Jadi pengerimannya ya masih oke, walaupun belum ada ABS, karena ya tentunya perawatan lah. Semuanya kalau dirawat insya Allah ya enak, tetap fine saja, oke gitu. Oke, mungkin cukup itu aja ya untuk test drive. Wow, kalau suspensinya saya rasa kalau dibandingkan mobil baru-baru ya enak yang baru lah. Ini ya standar sekali, apalagi di belakang mungkin kurang empuk lah, kurang nyaman. Sudah masuk desa saya guys. Wow, terlalu keras, suspensinya terlalu keras. Oke lah guys, karena sudah hampir sampai rumah saya kira video test drive dan review, tapi lebih banyak reviewnya, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di Pop Car Indonesia atau test drive berikutnya, di perjalanan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri dulu. Jangan lupa kalau ada pertanyaan ditanyakan seputar otomotif, rental mobil, yang saya tahu saya jawab. Kalau nggak tahu ya saya tanyakan dulu. Nah, ini ada mobil belajar ini, Natuna depan ini. Saya dulu juga belajar di Natuna situ ya guys, tapi belum bisa. Dulu sudah lulus tapi belum bisa, ya belum lancar lah karena jam terbang mungkin. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ke garasi. Kita matikan videonya setelah sampai di garasi ya. Tangga saya. Oke, ini sudah sampai ke garasi guys. Oke, ini aja.